Selamat pagi, Mas, Mbak, dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Rifanya Renta dari FKUNS dengan NIM di 0024012. Pada kali ini saya akan menjelaskan anatomi, yaitu lebih tepatnya spesifiknya di anatomi traktus digestivus inferior. Jadi ini ada sebuah skenario. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, dia merasa gak enak, merasa gak nyaman setelah mengonsumsi makan cepat saji karena eh, ya sebulan dia sibuk mengerjakan skripsi dan dia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut dan mengalami gangguan buang air besar juga. Nah, jadi kalau ini kan membahas traktus digestif inferior. Jadi organnya itu ada yang paling ya semua orang tahu jejunum dan ileum. Ini bagian dari usus usus halus. Tapi apa sih perbedaannya? Jadi sebenarnya ada beberapa perbedaan antara jejunum dan ileum. Di sini ada gambarnya. Nah, jejunum dan ileum itu jejunum letaknya di regio umbilicalis, artinya dia lebih di atas. Dan kalau ileum dia tuh kan bawah kafum abdomen sampai pelvis, dia letaknya di bawah. Bisa lihat di sini. Dan kalau warnanya itu jejunum itu tuh lebih gelap, merah gelap. Kalau ileum pink muda. Kalau diameternya kurang lebih sebenarnya sama ya. Kalau dinding atau alat polosnya itu jejunum lebih tebal dindingnya. Kalau vaskularisasinya di jejunum lebih banyak, di ileum lebih sedikit karena logikanya kan di jejunum eh, penyerapannya juga lebih ini ya, lebih banyak itu. Nah, kalau fasa rektanya, di sini ada gambar yang dapat membantu. Ini jejunum, ini ileum, di sebelah kanan ileum. Fasa rektanya itu kalau di jejunum bisa dilihat lebih panjang daripada yang di ileum. Arkades, di sini juga bisa lihat di arkadesnya nih. Kalau di jejunum kelihatan arkadesnya tuh hanya 1 sampai 2 tingkat nih, bisa dilihat kan. Tapi kalau di ileum itu bersusun-susun dan lebih kompleks. Kalau di jejunum juga ada beberapa perbedaan lain, kayak misalkan di jejunum lemak mesenterinya, mesenteri itu kan yang salah satu struktur juga itu lebih sedikit. Nah, terus kalau di jejunum juga lika sirkularisnya itu lebih besar dan tinggi. Kalau misalkan di ileum nanti dia likanya lebih sedikit dan jarang. Nah, di jejunum juga plak pairnya itu cuma beberapa. Kalau di ileum justru plak pairnya lebih banyak. Untuk yang kedua ada struktur bangunan di kolon. Jadi di kolon itu dia ada beberapa bangunan khusus gitu yang dia lebih terkenal, yang terkenal. Jadi yang pertama ada namanya Taenia coli. Nah, Taenia coli itu apa? Itu tuh dibentuk oleh stratum longitudinale tunica muscularis. Nah, Taenia coli, ini Taenia coli, itu tuh dibagi lagi menjadi 3. Jadi yang pertama ada Taenia mesocolica. Ini nanti dia melekat sama mesokolon. Taenia omenthalis, itu yang ini, bisa dilihat yang ini. Itu nanti dia tempat perlengkapan dari omentum majus. Omentum majus itu kan dia yang melekatkan juga kan dari gaster ke organ-organ di bawah dan taenia libera. Nih, libera itu free taenia. Jadi dia nggak, kenapa free? Karena nggak dilekati bangunan apapun. Terus di sini ada juga incisura dan haustra. Nah, kalau incisura itu dia di sini tidak dituliskan, tapi incisura itu dia bagian yang ke dalamnya di sini, namanya incisura. Jadi dia yang lekukan yang saya tunjukkan di sini lekukan ke dalamnya. Kebalikan dari haustra. Haustra itu justru eh, penonjolannya, bagian yang keluarnya. Terus ada juga plica semilunaris, itu bagian dalamnya. Dia ditutupi oleh mukosa yang ikut melipat. Nah, ini plica semilunaris, jadi dia melipat ke dalam. Dan ada juga appendikes epiploicae. Nah, ini nih yang di bawah ini namanya appendikes epiploicae. Nah, ini tuh dia kantung-kantung kecil yang berisi lemak. Nanti dia tuh dibentuk oleh tunika serosa kolon dan paling banyak di kolon transversum. Nah, sekarang akan membahas tentang struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, kalau pengeluaran feses itu sudah tahu lah ya. Nama bangunannya itu rektum dan anal. Jadi bisa sering juga disebut rekto anal gitu, di rekto anal karena digabung. Nah, rektum itu dia letaknya lebih dalam daripada anal. Jadi rektum dulu baru kanalis analis. Di rektum itu nanti dia kan dia rektum ini gak ada gambar di sini tapi nanti dia tuh berbentuk curve S gitu jadi dia flexura saccharis dulu baru flexura perinealis. Nah terus nanti di dalamnya itu di bagian dalamnya itu namanya
plica, transversalis recti atau Houston. Nah, nanti rektum ini mengalami dilatasi yang disebut ampula recti. Nah, ampula recti itu kan ada nih ampula rektal, rental ampula di sini ampula recti. Nah, terus nanti zona transisi dari rektum ke anal kan dia rektum dulu baru anal nih. Zona transisi dari rektum ke anal itu namanya linea anorectalis. Di sini juga linea anorectalis. Ya, terus sudah selesai. Lanjut ke bagian-bagian. Nah, bagian-bagian itu di kanal sains itu ada beberapa bagian namanya. Yang pertama itu namanya zona, zona kolumnaris. Nah, zona kolumnaris itu dia terdiri dari lipatan longitudinal atau kolumna rectalis analis. Di sini ada zonanya, ya ini namanya zona kolumnaris ini. Ini namanya zona kolumnaris. Nah, zona kolumnaris itu nanti ada yang namanya pecten analis. Nah, ini pecten analis. Ini kan namanya pecten line. Ada namanya pecten analis. Pecten analis ini adalah epitel squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa yang namanya zona alba. Itu penting juga untuk diingat yaitu zona alba. Nah, zona alba. Terus dia garis superior pada zona itu disebut linea pectinea. Nah, kalau istilah medisnya itu linea dentata, tapi linea pectinea. Di sini ada di nah ini linea pectinea, ini juga di bagian ini ada juga namanya linea pectinea. Untuk sebelumnya tadi kan pecten analis, nah ini pecten analis, analis pecten di bagian sini sekitar situ sama. Nah, terus ada juga namanya zona kutanea. Di sini kan ada juga nih disebut kayak anokutaneus. Nah, setelah itu ada namanya zona kutanea dan setelah zona kutanea ada namanya zona hemoroidales. Nah, zona hemoroidales ini kan misalnya nih kalau misalkan ada benjolan-benjolan tuh di bagian sini. Jadi tempat yang memungkinkan adanya benjolan tuh di sini. Internal hemoroid itu dia di internal hemoroid itu di atas linea pectinea. Jadi misalkan di sini internal hemoroid di sini ya. Terus nanti eksternal hemoroidnya itu di bawah. Nah, ada otot-otot atau sphincter. Otot-otot sphincter. Nah, otot-otot sphincter itu ada yang otot polos dan otot skelet. Jadi kan kalau misalkan kita ke toilet nih, em, kita kan bisa tahan gitu ya kalau misalkan belum mau dikeluarin. Nah, itu namanya otot skeletnya. Berarti kan kalau otot polos tidak bisa ditahan. Kalau untuk otot polos itu ada sphincter ani internus. Sphincter ani internus. Pokoknya ini yang internal anal sphincter bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Internal itu dia otot polos. Berarti bukan sesuatu yang bisa dikontrol. Terus ada juga musculus corrugator ani. Corrugator ani ada juga. Nah, corrugator ani itu dia otot polos juga, jadi sama seperti musculus sphincter ani internus. Nah, corrugator ani kalau bisa lihat, nah ini di sebagian ini namanya corrugator ani, musculus corrugator ani. Tidak ada tulisannya, tapi di sini namanya corrugator ani. Terus ada musculus sphincter ani externus. Kalau tadi kan internus, sekarang externus. Externus itu ini internus lebih dalam, externus bagian luar. Nah, jadi sebenarnya semakin keluar itu sifatnya menjadi skelet. Skelet artinya atas kehendak kita. Terus ada satu lagi namanya musculus puborectalis. Nah, musculus puborectalis ini dia juga otot skelet. Dan musculus puborectalis ini, nah bagian dari levator ani, bagian dari M levator ani di sini ada tulisannya M levator ani dan ini adalah puborectalis. Dia semakin keluar kan, karena kalau keluar itu otot skelet. Jadi bisa dikontrol. Sekian penjelasan dari saya yang bisa saya sampaikan tentang anatomi traktus digestivus inferior. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.